Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas lebih dalam materi tentang ekosistem, khususnya tentang satuan-satuan ekosistem. Jadi sebelum kita mendalaminya, kita coba amati dulu. Di sini ada gambar A. Kita amati dulu. Ada gambar A, gambar yang pertama, kemudian ada gambar B, ya. Nah, disuruh mengamati ada apa saja. Kira-kira gambar A ada apa? Ada orang yang pertama, ada orang sedang, nih ya, ada orang yang sedang menggembala, yang sedang menggunakan atau memanfaatkan makhluk hidup, yaitu kerbau untuk membajak sawah, ya. Jadi di sini ada dua makhluk hidup. Yang pertama manusia, yang kedua hewan yaitu kerbau. Ada lagi yang lain, kira-kira apa? Nah, ada rerumputan atau sawah, ya. Ada tumbuh-tumbuhan banyak, ada 3. Kemudian di sini ada juga air yang juga dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, ada juga tanah. Nah, di sini ada juga tanah. Nah, jadi ada beberapa unsur-unsur atau komponen yang ada di dalam gambar ini. Ini berdasarkan hasil pengamatan, ya. Kita mencoba belajar secara saintifik, yaitu mengamati terlebih dahulu. Jadi seberapa dalam pengamatan kalian. Yang kedua, gambar B. Kalau dilihat ini sepertinya di laut, ya. Ini hewannya di laut. Oke, di laut. Kemudian ada gambar kura-kura. Yang pertama kita ingat kura-kura. Kemudian ada gambar terumbu karang. Kemudian ada hewan-hewan kecil, ya. Apalagi yang belum teramati ini kira-kira. Nah, sudah semua. Nah, tinggal kegiatannya. Sepertinya ikan-ikan ini menempel di tubuh kura-kura. Kira-kira kenapa? Nah, kira-kira kenapanya nanti kita cari tahu lebih lanjut. Yang jelas, kalian bisa mengamati dulu antara gambar A dan gambar B. Di sini terjadi suatu hubungan atau interaksi antar berbagai makhluk hidup dengan lingkungannya, ya. Maka dari itu, dari gambar ini kita nanti dapat menyimpulkan apa sebenarnya pengertian dari ekosistem. Next. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang ekosistem, ya. Gambarnya sudah bagus oleh saya sendiri, Widya Anggraini. Nah, ini peta konsepnya. Yang pertama, ekosistem itu terdiri atas satuan-satuannya, yaitu yang pertama, yang paling kecil adalah individu. Yang pertama. Kemudian individu ini membentuk populasi, ya. Populasi kemudian membentuk komunitas. Jadi diingat urutannya. Setelah komunitas membentuk ekosistem. Biasanya nanti yang paling besar ada namanya biosfer, ya. Tapi karena ini materinya tentang ekosistem, jadi kita fokus sampai ke ekosistem. Oke, biosfer. Ini lebih luas lagi cakupannya. Nah, kalau kita baca dari ekosistem ini, ketika kita membahas tentang ekosistem, ya, nanti berarti kita akan membahasnya dari sisi ada ekosistem alami, jenis-jenisnya, ya. Kemudian ada ekosistem buatan. Nah, kemudian ekosistem itu komponennya ada 2 pokok utamanya. Ada abiotik dan biotik, ya. Biotik nanti terdiri dari produsen, konsumen, dekomposer, dan seterusnya, hingga nanti terjadi interaksi sehingga membentuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, hingga adanya aliran energi, ya.
Nanti kita akan belajar sampai sini. Namun untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang satuan-satuan ekosistem yang ada 4 ini. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kita masuk dulu pengertian ekosistem. Pengertian ekosistem. Sebelum kita belajar tentang ekosistem, sebelum kita mencari tahu pengertiannya, ternyata makhluk hidup itu menempati suatu tempat tertentu, ya. Setiap organisme itu berbeda-beda. Misalkan di sini ada gambar kucing. Kira-kira kalau kucing hidupnya di mana? Hidup dan berkembang biak ya. Iya, di daratan. Kemudian kalau beruang kutub hidupnya di mana? Iya, di daratan juga, tapi lebih spesifiknya adalah di kutub ya, di daerah dingin. Ada juga misalnya burung, kebanyakan hidup di bagian atas atau di udara. Kemudian ikan biasanya hidup di laut, manusia hidup di darat ya. Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki tempat hidupnya untuk berkembang biak, memperbanyak jenisnya biar tetap eksis. Nah, tempat organisme hidup dan berkembang biak inilah yang disebut dengan habitat ya. Jadi harus diingat. Kemudian habitat ini di dalam lingkungannya makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan ya. Kemudian terbentuklah kesatuan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan yang disebut dengan ekosistem. Jadi pengertian ekosistem diulang kembali ya, sama-sama. Kesatuan interaksi. Jadi ada hubungan timbal balik. Kalau kesatuan ini artinya hubungan timbal balik ya, ada juga pengertiannya seperti ini. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Ya, boleh yang dipakai yang ini atau boleh juga yang ini. Tapi yang sering mudah dipakai adalah yang hubungan timbal balik biasanya. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Ada timbal balik, feedback. Kita memberi dan menerima. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang ekosistem adalah ekologi ya. Hampir mirip dengan nama awalnya. Biasanya kalau ilmu mempelajari itu ujungnya I. Misalnya ilmu mempelajari tentang binatang zoologi gitu ya. Ini ilmu yang mempelajari tentang ekosistem adalah ekologi. Next, kita lanjut. Nah, bisa dilihat dari pembahasan berikut. Jadi ini merupakan pembahasan ya. Jadi jangan lihat ini dulu, kalian harus bisa menentukan tadi gambarnya menunjukkan individu, populasi, komunitas atau ekosistem. Nah, jadi ini pembahasan. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, individu. Berasal dari bahasa Latin atau individuum yang berarti tidak dapat dibagi ya, dia sendirian. Dalam ekologi, individu berarti satu organisme. Misalnya seekor monyet, seekor burung, seorang manusia ya, seekor kucing, satu batang pohon kelapa, itu individu. Tapi jangan terkecoh ketika ada batang serai. Tadi ada contoh batang serai ya. Batang serai itu kan banyak ya, seperti ini. Sebentar. Warna hijau ya batang serai. Nah, batang serai itu warna hijau seperti ini ya, banyak. Nah, kalau kalian mengira ini adalah banyak yang artinya ini populasi, itu salah ya. Serai itu satu rumpun di dalam tanahnya ini masih merupakan satu individu ya, walaupun dia banyak, karena di dalam sini dia sebenarnya satu, sama seperti jahe, kunyit, tanaman-tanaman seperti itu, satu individunya itu seperti ini. Kemudian misalkan dia ada seperti ini, ada banyak ya, nah ini baru namanya populasi tanaman serai ya. Tapi untuk satunya ini namanya individu, bukan termasuk populasi ya. Oke, jadi udah paham individu untuk tanaman yang seperti ini. Kalau untuk hewan atau manusia udah paham ya. Next, kemudian populasi.
Populasi merupakan sejumlah individu sejenis. Jadi ingat, dia sejenis. Kuncinya dia sejenis. Oke, ya gajah dengan temannya gajah. Kemudian misalkan ada jerapah, ya jerapah dengan jerapah. Intinya dia lebih dari satu ya. Kalau populasi ini lebih dari satu atau dua, ya pokoknya dia banyak sejenis gitu ya. Misalkan kalau dia sendiri kan tadi individu namanya. Kemudian misalkan ada populasi batang bambu, bisa ya. Tanaman juga ada populasi manusia pun ada ya, populasi manusia ya. Nah, populasi ini dapat meningkat maupun menurun ya. Dia dapat meningkat ataupun ini menurun ataupun meningkat nih. Populasi ya. Dia menetap pada suatu daerah tertentu. Kenapa bisa meningkat dan menurun? Karena misalkan manusia di daerah Karangasem ada yang lahir, jadinya kan bertambah, kemudian ada yang meninggal, jadinya berkurang. Begitu pula dengan hewan, ada yang pergi, ada yang datang ya, menjadi migran atau emigran. Itulah yang mempengaruhi jumlah populasi. Jadi populasi itu tidak tetap, selalu berubah-ubah. Nah, organisme ini disebut satu populasi bila menempati syaratnya tadi daerahnya sama. Ya, itu satu populasi. Gajah di wilayah A dengan gajah di wilayah B sudah beda populasi karena dia daerahnya berbeda. Populasi itu dikatakan jika daerahnya sama, menghasilkan keturunan yang fertil. Fertil ini artinya jika gajah menikah dengan gajah, ya, gajah dengan gajah, itu anaknya nanti itu gajah yang bisa melahirkan anak lagi. Jadi dia bisa kawin lagi dengan gajah yang lain. Bukan yang steril, artinya stop sampai sini, tidak dapat berkembang biak. Itu namanya mandul ya. Kalau keturunan fertil itu artinya dia tidak mandul. Jadi misalkan bebek dengan entok itu sebenarnya tidak satu jenis karena anaknya nanti tidak bisa berkembang biak lagi. Kemudian serta mempunyai anatomi, morfologi dan fisiologi yang sama. Intinya seperti gajah ya, punya kuping dua, punya gading, sejenisnya juga sama ya. Manusia juga sama, nggak ada manusia yang punya ekor gitu ya. Secara morfologi, fisiologinya ya sama. Kalau manusia pemakan segala, kemudian kalau hewan kambing itu pemakan rumput. Jadi itu fisiologi. Anatomi itu struktur tubuhnya. Kemudian jumlah suatu populasi selalu berubah ya, akibat kelahiran atau kematian, atau juga ada yang keluar, ada yang masuk. Next. Kemudian yang ketiga ada komunitas. Ada komunitas. Komunitas adalah seluruh populasi hidup bersama dalam suatu daerah. Contohnya populasi rumput, serangga, rusa, dan harimau. Jadi misalkan ini ada hutan ya. Jadi ada populasi rusa yang pertama. Jadi ini antar makhluk hidup. Komunitas itu antar makhluk hidup ya. Nanti bedanya dengan ekosistem apa? Kalau komunitas ini hubungannya antar makhluk hidup. Misalnya populasi rusa. Kemudian tumbuhan juga makhluk hidup ya. Populasi pohon apa? Misalnya pohon apa ini? Pohon pinus misalnya ya, pohon pinus. Kemudian ada misalnya di sini populasi, misalkan di sini ada populasi serangga. Nah, jadi berkelompok-kelompok. Kemudian ada di sini misalkan populasi burung. Nah, ini namanya komunitas. Ada kumpulan populasi yang berkumpul. Jadi populasinya beda. Jadi kalau dari tadi ada populasi gajah ketemu dengan populasi yang lain, misalnya populasi jerapah, populasi rusa ya, hidup di dalam suatu daerah. Ingat, tumbuhan juga populasi, misalkan populasi rumput ya. Nah, hidup di suatu daerah dan bisa juga mereka saling berinteraksi.
Next, kemudian ada yang selanjutnya ekosistem. Nah, ini materi pokoknya tentang ekosistem ya, ekosistem. Kalau ekosistem itu lebih luas lagi dari komunitas. Selain ada berbagai kumpulan populasi ya, ini misalkan ada populasi ikan ya, populasi udang misal ya. Kalau ini namanya ini ekosistem laut ya. Jadi ekosistem itu ada wilayah-wilayahnya. Misalkan ada populasi di sini, misalnya ada populasi burung ya. Nah, di sini misalkan populasi semut. Oke, populasi terumbu karang ya. Nah, ini berbagai populasi itu berinteraksi dengan komponen tak hidup. Ini kan makhluk hidup semua. Yang tak hidup apa? Yang pertama ada air. Oke. Terus ada udara. Semuanya. Terus ada misalnya di sini awan. Oke, tak hidup ya. Terus ada batu. Nah, apalagi? Udah. Misalkan nanti di sini ada cahaya ya, kalau dia udah terang. Misalnya ada cahaya ya. Jadi kalau ekosistem lebih luas lagi. Jadi antara makhluk hidup dan tak hidup. Oke, tadi kalau komunitas bedanya tadi antar makhluk hidup. Tapi kalau ini makhluk hidup dengan tak hidup. Jadi ada interaksi ini. Ada interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup ya. Anggota komunitas ini makhluk hidup artinya dengan tak hidup. Jadi dia pokoknya berinteraksi. Bisa makhluk hidup dengan makhluk hidup ya. Jadi ini ada dua. Bisa makhluk hidup dengan makhluk hidup atau makhluk hidup dengan tak hidup. Ada ekosistemnya ada dua, ada alami dan ada buatan. Dilihat dari namanya, kalau alami terbentuk secara alami misalnya sungai, laut. Kalau buatan akibat aktivitas manusia. Next. Ini contohnya bisa dilihat sendiri dan mungkin kalian bisa menyebutkan nanti contohnya ya, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Akuarium itu ekosistem buatan. Perkotaan, perkebunan juga ekosistem buatan ya. Tambah di sini perkotaan. Kalau alami itu sungai, pantai, hutan laut dan rawa ya. Bisa bedainya. Kemudian satuan-satuan ekosistem yang terakhir adalah biosfer. Oke, biosfer ini lebih luas lagi. Jadi ya kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Jadi ada ekosistem sungai, laut. Jadi di sini banyak ya. Di sini juga ada ekosistem samudra, ekosistem gurun, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang pasir ya. Banyak di sini berkumpul menjadi satu membentuk biosfer. Kemudian ditambah lagi dengan yang namanya atmosfer yang dihuni oleh. Jadi biosfer merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup.